Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya sedang berada di sebuah negeri yang luar biasa, Yordania. Negeri yang mungkin kecil di peta dunia, tapi besar dalam sejarah Islam. Dari tanah inilah banyak jejak para nabi ditinggalkan. Dari Nabi Musa, Nabi Harun, hingga kisah menakjubkan yang disebut langsung dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi. This 70 grapes, this is the grapes of Ashabul Kahfi. Sesuai dengan deskripsi Al-Quran, bahwa posisi gua ini menghadap ke utara sehingga matahari tidak langsung mengenai tubuh mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 17, "Dan kamu akan melihat matahari apabila terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu." Artinya, posisi gua ini memang dirancang sedemikian rupa oleh takdir Allah untuk melindungi mereka dari panas dan sinar langsung. Kisah ini begitu populer. Setiap Jumat kita membaca surah Al-Kahfi. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa tempat kisah ini diyakini benar-benar ada dan berada di sini, di Amman, Yordania. Hari ini saya akan mengajak teman-teman menelusuri kisah itu dari masjid tempat pemuda Al-Kahfi disemayamkan hingga ke dalam goa yang menjadi saksi keteguhan iman mereka. Alhamdulillah, sekarang udah di Ashabul Kahfi. Nah, ini lokasinya nih. Ini tempat di mana kalau kita ke Jordan ini salah satu yang paling favorit. Kok gak kurang dinginnya? Mimi masih meriah, bro. Jalannya pelan. Tapi sudah ini deh, kesianan. Ashabul Kahfi kan itu pemudanya dijagain sama anjing gede banget gitu. Ini nggak ada yang jagain. Ya Ashabul Kahfi kan yang jagain anjing ya. Ya aku jagain deh. Nanti kamu ambut. Ayo. Sebelum sampai ke goa, kita singgah dulu di Masjid Al-Kahfi. Masjid ini dibangun oleh pemerintah Yordania untuk menghormati situs bersejarah di bawahnya, yaitu Goa Ashabul Kahfi itu sendiri. Tepatnya berada di daerah Abu Alanda, sekitar 7 km dari pusat kota Amman. Sebelum kita ke goanya, ini ada masjid yang dibangun pemerintah Jordan untuk berziarah yang ada di sini, dan tentunya juga memang mesti datang ke Goa Al-Kahfi, Al-Kahf, jadi dipelajari cave, asal muasal kata goa. Saya dengar gitu. Ini di bawahnya goanya. Nah sekarang kita masuk nih adalah Masjid Al-Kahfi. Masjid ini berdiri di atas bukit yang tenang, dan di sekitarnya ada kompleks makam dan runtuhan arkeologis kuno. Para arkeolog menemukan sisa bangunan gereja Bizantium dan masjid era awal Islam di sini. Bukti bahwa tempat ini sudah dihormati sejak ribuan tahun yang lalu, baik oleh umat Kristen maupun Muslim. Dan yang menarik, struktur masjid modern yang sekarang berdiri didesain agar tidak menutupi goa di bawahnya. Artinya, setiap jamaah yang sholat di atas masjid ini sebenarnya sedang bersujud tepat di atas tempat para pemuda itu dulu tertidur. Ini interiornya keren banget. Ustaz, ini dari Turki atau Jordan? Ya, Emang dari pemerintah Jordan? ya, di pemerintah Jordan. Oh, terus emang desainnya keren banget ini ya. Kamu dibuat untuk para peziarah ya. Ya, itu. Jadi goanya di bawah. Guanya di bawah di sebelah sana lagi. Ke sana lagi. Oke, sekarang kita ke goanya. Ini udah ada Ustadz Ali, kuncen goa. Ini tuh goa ada kuncennya. Dari masjid, kita menuruni jalan kecil menuju lokasi goa. Sepanjang jalan ada papan penunjuk yang bertuliskan Cave of the Seven Sleepers, atau dalam bahasa Arab disebut Kahf Ashab Al-Kahfi, atau artinya goa dari para pemuda Al-Kahfi. Kisah para pemuda ini diabadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Ceritanya bermula di masa kekuasaan Raja Decius, seorang penguasa Romawi yang zalim dan juga memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala. Namun di tengah kekuasaan itu,
ada sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka menolak tunduk pada sistem penyembahan berhala dan memilih melarikan diri demi menjaga keimanan. Dan kerajaan Romawi tersebut adalah Jerash yang ada di episode sebelumnya. Al-Quran menyebut mereka dengan kalimat yang indah. Innahum fityatun ammanu birabbim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Surah Al-Kahfi ayat 13. Para ulama sepakat bahwa jumlah mereka adalah 7 orang. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan angka pasti, justru untuk menunjukkan bahwa yang penting bukan jumlahnya, tapi keteguhan iman mereka. Mereka melarikan diri menuju sebuah goa di perbukitan, dan ketika sampai mereka berdoa, Rabbana atina miladunka rahmatam wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisimu kepada kami dan berilah petunjuk yang benar dalam urusan kami. Ayat yang dibaca setiap hari Jumat di surah Al-Kahfi ayat 10. Doa itu dijawab oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Mereka pun ditidurkan selama 309 tahun. Tertulis jelas dalam Al-Quran. Dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Di surat Al-Kahfi ayat 25. Unik kan, disebutkan 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Maksudnya adalah, jika hitungan Hijriyah, maka 309 tahun. Jika hitungan Masehi, maka 300 tahun. Dua-duanya bisa masuk. Bayangkan, 3 abad lebih, negara sudah berganti, penguasa sudah lenyap, tapi Allah menjaga tubuh mereka tetap utuh. Bahkan seolah baru tertidur sebentar. Sekarang kita berada di depan gua itu. Guanya kecil, sempit, tapi udara di dalamnya sejuk dan gelap. Di dalam ada beberapa nisan batu yang diyakini sebagai tempat para pemuda itu dibaringkan. These 7 graves, this is the grave of Ashabul Kahfi. Wallahu alam. Here the first couple, the second one, the third one, and the fourth at the back. Here 4 graves, and there 3, total 7. Di salah satu sudut goa ada lubang kecil di atap, tempat masuknya cahaya matahari. Sesuai dengan deskripsi Al-Quran, bahwa posisi gua ini menghadap ke utara sehingga matahari tidak langsung mengenai tubuh mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 17, dan kamu akan melihat matahari apabila terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Artinya, posisi gua ini memang dirancang sedemikian rupa oleh takdir Allah untuk melindungi mereka dari panas dan sinar langsung. Subhanallah, bahkan arah matahari pun menjaga mereka. Anjing itu disebut dalam Al-Quran sebagai penjaga yang duduk di depan pintu goa. Wa kalbuhum basitum dira aihi bil wasid. Dan anjing mereka mengelurkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dalam tafsir disebutkan, anjing itu setia menjaga mereka, bahkan ikut tertidur selama ratusan tahun. Simbol kesetiaan yang luar biasa. Dan dikabarkan inilah satu-satunya anjing yang akan masuk ke dalam surga. Bayangkan guys, anjing aja berkumpul dengan orang soleh masuk surga. Apalagi kita manusia. Ketika mereka akhirnya terbangun, mereka merasa hanya tidur sebentar. Namun ketika salah satu dari mereka keluar untuk membeli makanan, barulah mereka sadar bahwa dunia sudah berubah total. Mata uang sudah berbeda, pemerintahan sudah berganti, dan orang-orang zaman itu justru sudah beriman kepada Allah. Itulah mukjizat terbesar kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana Allah meneguhkan iman mereka dan menjadikan kisah mereka sebagai tanda kekuasaan Allah atas kehidupan dan kebangkitan manusia. Walaupun cuma sebentar, tapi Masya Allah dapat banget nih. Benar. Soalnya surat Al-Kahfi ini kan, ya itu dia balik lagi kita baca terus setiap hari Jumat, terus kita datengin gitu tempatnya, Masya Allah. Memperlihatkan bahwa memang semua cerita itu emang ada gitu ya. Ya, di situ juga jadi strategi bagaimana mereka keluar dari gua, kemudian bertemu dengan masyarakat, tapi jangan ceritakan strategimu gitu. Tapi keren sih, banyak filosofis ya di sana ya. Gitu. Udah mulai berair kayaknya dong. Bukan mata. Bukan mata ya.
Tuh, autovape. Tuh bayangin, mereka dulu tidur di situ kedinginan dong, berarti. Ya kan? Kalau kita udah kayak frozen food. hibernasi. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu wataksabuhum aiqadha wa hum rukun. Kalau kita ngelihat mereka, kita kira mereka bangun, padahal mereka tidur. Kenapa? Karena matanya biasa kayak orang bangun. Begini. Mau tidur. Iya, karena kalau matanya merem sepanjang masa itu, apa yang terjadi kira-kira? Tapi abis itu apa Sat yang terjadi Sat? Habis itu ketika mereka terbangun dan tersadar, mereka saling tanya antara satu dengan yang lain, berapa lama kita tidur? Kata yang satu, paling sehari 2 hari. Kata yang lain, ya enggak lah, lebih lama. Kemudian kalau pengen tahu berapa lama kita tertidur, coba salah satu di antara kita pergi ke kota. Lihat apa yang terjadi. Coba bawa uang, apakah uang itu sudah laku, masih laku atau sudah tidak? Akhirnya mereka bawa, tapi pesannya wal yatalattaf. Di antara pesannya adalah supaya kemudian ketika kita sedang memperjuangkan kebenaran, hikmahnya kita harus bisa bertindak secara bijak, jangan frontal. Wala yusy'iranna bikum ahada. Jangan sampai ada satupun yang tahu kalau kita ini Ashabul Kahfi ini dulu yang pemuda yang lari, yang dicari nggak ketemu dan kita sembunyi untuk mempertahankan keimanan. Karena kalau ketahuan kita akan dibunuh. Jadi mereka pelan-pelan, oh ya ternyata sudah lama kita tertidur. Dari situ kemudian mereka. Jadi mereka ngajarin berdakwah itu dengan bersiasah berarti ya. Betul. Tapi berapa lama akhirnya wafat Sat? Setelah itu langsung diwafatkan Abu Musa. Oh setelah itu? Iya. Jadi kayak cuma ngasih bukti doang? Betul. Ini supaya jadi pelajaran kepada kita, makanya diawali dalam kisah Ashabul Kahfi itu Allah berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian kira bahwa cerita tentang Ashabul Kahfi dan Rokim dan prasasti-prasasti itu bagian dari ayat kami yang sangat menakjubkan? Itu pertanyaan sungguhnya tidak perlu dijawab, karena banyak lagi cerita-cerita Allah atau kejadian-kejadian lebih menakjubkan dibandingkan itu. Kita saja sudah takjub melihat dan mendengarkan kisah tentang ini, tapi Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa menghidupkan dan mematikan adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah SWT. Masya Allah. Yang pertama, yang kedua, siapapun yang mempertahankan keimanan, Allah akan membantunya. Siapapun yang hijrah, Allah akan bantu dia. Tapi tetap harus ada siasat. Jangan frontal. Wal yatalattaf, pelan-pelan. Kalau kemudian dulu kita kemudian ya kita tidak, mungkin secara kemampuan belum kuat, secara dukungan dari berbagai macam belum kuat, maka kemudian perintahnya di sini supaya kemudian wal yatalattaf, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Mereka masuk gua juga termasuk siasah kan ya. Betul. Kalau mereka frontal udah dibunuh mereka tuh. Iya. Kan dicari mereka. Dicari karena mereka ini kan seperti saya sampaikan tadi, mereka anak-anak penguasa, anak-anak pembesar di saat itu. Tentu semua orang tahu siapa dia. Oh, anak-anak terkenal tuh. Anak-anak terkenal. Oh. Anak-anak yang hidupnya bergelimang harta, tapi demi mempertahankan mempertahankan akidahnya, mereka kemudian lari dan bersembunyi di balik gua. Alhamdulillah teman-teman semua, bayangin ya. Tadi Ustadz udah jelasin. Allah itu membolak-balikan pemuda Ashabul Kahfi ya. Itu kalau nggak salah di ayat ke-18 dari surat Al-Kahfi. Masya Allah. Ini sangat relate dengan sains yang terjadi ya. Kalau misalnya tertidur atau juga posisi di satu tempat yang sama, nggak bergerak, akan kena penyakit yang namanya ultus decubiltus yang membuat rusak itu bagian-bagian yang terlalu lama ditidurin gitu, dan terjadi sama tante saya sendiri, sama kakek saya sendiri gitu ya. Makanya tadi kita pikir 300 tahun ya udah habis badannya ya, tapi ternyata Masya Allah belum ada dunia kedokteran, Quran udah bicara 1400 tahun yang lalu. Kurang bukti apa lagi teman-teman semuanya ya. Dan di sini luar biasa ya, kita mesti harus baca setiap hari Jumat gitu. Ini pesen nih teman-teman semuanya, anak muda ayo bangkit ya. Ini pemuda yang lari kalau nggak salah di kerajaan Efesus kalau nggak salah ya. Efesus itu sendiri ada di Turki, bayangin lari sampai kemari. Itulah hebatnya anak-anak Ashabul Kahfi ini. Banyak hal yang tentunya menjadi pelajaran. Salah satunya mereka dikawal oleh anjing ya, yang menurut umat Islam anjing adalah binatang yang mungkin banyak haramannya gitu ya, dalam liurnya atau segala macamnya ya. Tapi anjing ini masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena anjing ini selalu bersama-sama orang bertakwa dan beriman. Anjing aja masuk surga, apalagi manusia. Makanya kita cari teman yang
selalu bawa kebaikan, orang-orang yang bertakwa, yang beriman, masya Allah. Kisah Ashabul Kahfi bukan sekedar dongeng. Ini adalah pelajaran nyata tentang bagaimana seorang mukmin harus menjaga imannya di tengah tekanan zaman. Kisah bahwa waktu dan dunia hanyalah ciptaan Allah yang dengan kehendaknya bisa dibuat berhenti sejenak untuk melindungi orang-orang beriman. Saya jadi berenung, berapa banyak dari kita yang hari ini masih berani menolak fitnah dunia demi mempertahankan iman. Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa tidur panjang bukanlah kelemahan, tapi strategi dari Allah untuk menjaga mereka tetap suci sampai tiba waktunya dunia berubah. Teman-teman, setiap kali kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, kita sedang mengingat kisah mereka, agar hati kita tidak goyah, agar iman kita tetap teguh, dan agar kita siap menghadapi fitnah zaman, termasuk fitnah Dajjal yang Rasulullah perintahkan untuk kita lindungi diri darinya dengan membaca surah ini. Ada sebuah rahasia kenapa surah Al-Kahfi menjadi tameng kita di akhir zaman dan selamat dari fitnahnya. Karena surah Al-Kahfi terdiri dari 4 kisah. Yang pertama, kisah mengenai pemuda yang kemudian mempertahankan tauhid. Kemudian ada kisah pemilik kebun dan kisah mengenai ilmu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, juga kisah Zulkarnain tentang penguasa. Jadi intinya, untuk bisa selamat dan memenangkan akhir zaman dibutuhkan para pemuda yang memiliki tauhid, memiliki ilmu, memiliki banyak harta, dan juga kekuasaan. Itulah yang tidak bisa tergoyahkan di akhir zaman. Semoga perjalanan ini membuat kita makin yakin bahwa janji Allah itu nyata, bahwa siapapun yang berpegang teguh pada kebenaran tak akan pernah ditinggalkan sendirian. Saya Ari Untung dari Yordania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.